Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ini pertemuan pertama kita untuk keuangan publik Islam. Tapi ya seperti biasa kita ucapkan dulu basmalah agar pertemuan kita mendapatkan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sektor publik dalam perekonomian. Kenapa sih kita harus bahas sektor publik dalam perekonomian? Karena nanti dalam keuangan publik Islam itu kita harus tahu dulu kondisi yang real terjadi di lapangan yang pada saat ini terjadi, sehingga kita harus mempelajari sudut pandang ekonomi konvensional dalam mengelola sektor publik ataupun keuangan publiknya. Nah, untuk kita masuk ke dalam keuangan publik sendiri, kita harus mengetahui apa-apa sih yang harus dibiayai di yang terkait dengan publiknya itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus mempelajari apa yang termasuk ke dalam sektor publik di lingkup perekonomian. Makanya kita awali pertemuan kita dengan membahas sektor publik dalam perekonomian. Yang jadi sorotan utama pasti sektor publik itu sendiri gitu. Nah, sebetulnya dari sudut pandang ekonomi konvensional, sektor publik itu memiliki pengertian yang beraneka ragam gitu. Nah, dari ilmu ekonomi sendiri, sektor publik dapat dipahami sebagai satu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Jadi, yang masuk ke dalam sektor publik adalah setiap aktivitas atau usaha di mana dia menghasilkan barang dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Tips saya sendiri mendefinisikan sektor publik itu adalah bagian dari sektor di dalam ekonomi dalam bentuk institusi pemerintahan dan kepanjangan tangannya. Ada lagi definisi lainnya adalah sektor publik itu adalah bagian dari negara yang berurusan dengan pemberian produksi dan alokasi barang dan jasa oleh dan untuk pemerintahan atau warga negara baik nasional, regional, atau yang bersifat lokal. Jadi kalau kita melihat definisi sektor publik ini, tentunya kita bisa melihat bagaimana pemerintah yang bertanggung jawab gitu. Jadi ada penanggung jawabnya yaitu pemerintah di sini untuk apa? Untuk menyediakan layanan atau barang berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hak publik baik dalam konteks produksi, distribusi, konsumsi yang itu bersifat lokal, nasional, regional ataupun nasional ya tadi. Lokal, regional, nasional ataupun nasional. Aduh maaf. Nah, sehingga kita bisa simpulkan pengertian sektor publik lebih maksud tuh untuk apa? Barang dan layanan publik yang ketersediaannya merupakan tanggung jawab pemerintah. Nah, barang dan layanan sosial yang dimaksud dapat berupa pemberian jaminan sosial, bisa perencanaan administrasi perkantoran, penyediaan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sampai dengan manajemen pertahanan nasional. Jadi kita mengatakan sektor publik kalau apa barang dan layanan publiknya barang dan itu merupakan dan layanan atau misalnya barang dan jasa yang merupakan layanan publik yang keberadaannya atau ketersediaannya adalah tanggung jawab dari pemerintah. Dalam bidang apa? Dalam berbagai macam bidang yang memang terkait dengan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Karena tadi kita sudah menyinggung adanya ada sektor publik, tentunya ada barang publik karena tadi di depan bahwa definisi sektor publik itu terkait dengan bagaimana pemerintah menyediakan barang atau jasa publik. Salah satunya kita mengenal dengan barang publik. Nah, apa sih barang publik itu? Barang publik adalah
non-rival in consumption, yang artinya bahwa kuantitas dari barang publik dapat dinikmati oleh lebih dari satu konsumen tanpa mengurangi jumlah yang dinikmati oleh konsumen yang lainnya. Sifatnya atau karakteristik dari barang publik itu adalah, pertama, barangnya tidak dapat dimiliki. Sekali sudah tersedia, maka barang ini akan tersedia merata bagi semua orang. Kemudian, konsumsi dari barang publik oleh satu orang tidak mengurangi jumlah yang tersedia bagi orang lain. Oleh karena itu, tidak perlu bagi seseorang untuk memilikinya agar dapat memanfaatkannya. Jadi kalau misalnya dalam barang publik itu, orang tuh nggak usah memiliki secara individu. Kenapa? Karena ketika pemerintah menyediakan barang publik, itu berlaku untuk semua orang gitu, seperti itu. Jadi berlaku untuk seluruh masyarakat. Makanya dia tidak perlu menyiapkan atau menyediakan barang publik itu menjadi barang private atau barang diri sendiri. Terdapat dua karakteristik kunci dalam mengklarifikasi suatu barang menjadi barang publik, yaitu bersifat dua sifat, yaitu non-rivalry, artinya tidak ada persaingan dalam mengkonsumsinya, dan non-excludability, yaitu tidak ada yang dikecualikan gitu. Non-rivalry adalah barang tersebut dapat dikonsumsi sejumlah orang secara bersama-sama tanpa mengurangi yang dapat dikonsumsi oleh konsumen lainnya. Jadi barang tersebut bisa secara bersama-sama dikonsumsi tanpa mengurangi jumlah yang dapat dikonsumsi oleh konsumen lainnya. Misalkan kayak park atau taman. Taman itu kan bisa dikonsumsi bersama-sama. Ketika kita masuk taman, apakah ketika kita menikmati satu taman atau mengkonsumsi taman tersebut gitu ya, apakah ketika ada yang masuk ke taman tersebut kemudian lantas tiba-tiba kita merasa terkurangi, oh ini taman saya, nggak kayak begitu. Jadi tetap saja gitu, maksudnya tidak mengurangi kepuasan kita untuk menikmati taman tersebut atau konsumsi. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa satu orang akan dapat meningkatkan kepuasannya atas barang publik tersebut tanpa mengurangi kepuasan orang lain yang juga menikmati barang yang sama. Yang paling nyata dari barang publik itu sendiri adalah matahari. Matahari adalah barang publik, artinya ketika kita berjemur menikmati matahari, ketika ada orang lain yang berjemur juga menikmati matahari, itu tidak mengurangi konsumsi kita akan matahari gitu, kayak gitu. Kalau misalnya kita ingin melihat perbandingannya, kita bandingkan misalkan dengan sepasang sepatu. Di sepatu itu kalau misalnya ada sepatu punya saya, punya ibu misalkan, kalian kan nggak bisa ngambil sepatu saya begitu saja, harus izin, misalkan Bu pinjam sepatunya sebentar. Tapi kalau menikmati matahari, walaupun ada saya di sana sedang berjemur, kalian kan nggak harus menyatakan Bu minjem mataharinya sebentar. Kenapa? Karena matahari itu bukan milik saya, tetapi beda dengan sepatu tadi. Sepatu itu milik saya secara pribadi gitu, seperti itu. Nah, ketika kita lihat dari sudut pandang tertentu, maka barang publik tidak dapat dikonsumsi dalam artian dipakai habis, melainkan barang-barang tersebut dapat dinikmati. Kemudian dimensi kedua dari barang publik adalah non-excludability, di mana terminologi ini menggambarkan bahwa tidak ada cara yang mungkin untuk mengecualikan siapapun agar dapat memanfaatkan barang publik, misalkan pertahanan nasional. Jadi jadi tidak ada pengecualian, misalkan dalam pertahanan nasional, dia mah jelek gitu, jadi nggak usah nggak usah kita bantu. Kalau misalnya ada musuh dari luar, dia mah nggak apa-apa, nggak usah kita lindungi, nggak kayak gitu kan, maksudnya masa pertahanan nasional hanya melindungi yang cantik-cantik saja, kan nggak seperti itu. Atau misalnya dia mah tingginya kurang dari 160, nggak usah kita lindungi, nggak seperti itu. Jadi negara itu tidak mengecualikan siapapun harus dilindungi oleh pemerintahnya. Nah,
Ini keterangan lebih lanjut peta nasional ini adalah di mana kemanfaatannya akan diperoleh masyarakat dalam bentuk perlindungan dari serbuan luar negeri yang berlaku secara tidak terbagi untuk seluruh masyarakat dan tidak ada yang dikecualikan dari manfaat ini gitu. Jadi tidak ada pengecualian itu pengertian dari non excludable. Manfaatnya itu berlaku sama bagi semua orang meskipun mereka dapat memiliki preferensi yang berbeda-beda. Nah, terdapat sejumlah kriteria dalam penilaian kepentingan sektor publik. Yang pertama adalah komposisi output pengeluaran publik haruslah sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian ada preferensi pengambilan keputusan terdesentralisasi dan tidak menyerahkan ekonomi hanya pada kekuatan pasar. Karena mekanisme pasar tidak dapat melaksanakan semua fungsi ekonomi. Kalau kalian masih ingat mata kuliah ilmu ekonomi atau mikro, di mana kita membahas tentang mekanisme pasar, di sana dinyatakan bahwa di mekanisme pasar itu tidak bisa melaksanakan semua fungsi ekonomi gitu. Jadi ada part lain di mana salah satu partnya adalah kalau misalnya kalian masih ingat konsepnya Pareto Optimum, ada barang publik di mana barang publik itu tidak bisa disediakan oleh individu gitu. Jadi hanya government yang bisa menyediakan. Dengan demikian, karakteristik kebijakan publik memiliki sifat mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Nah, ini karakteristik dari barang publik. Yang pertama adalah untuk mencapai efisiensi, di mana kondisi produksi barang sama dengan keinginan pasar. Biasanya mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar, baik produsen maupun bagi konsumen, dan peraturan pemerintahan yang diperlukan untuk menjamin persyaratan kelengkapan informasi tersebut. Kemudian yang kedua dengan peraturan pemerintah. Ini diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi apabila kondisi persaingan yang tidak efisien. Misalkan terjadi kecurangan di pasar atau distorsi atau gangguan-gangguan pasar, maka pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah yang mencegah hal itu terjadi. Peruntukan barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pelaku pasar. Timbulnya masalah eksternalitas kayak polusi dan sebagainya yang perlu dipecahkan pemerintah melalui anggaran subsidi dan pajak. Perlunya ada karena kalau kita pahami kalau misalnya eksternalitas kayak polusi itu kan akhirnya akan memberikan dampak misalnya kerusakan lingkungan atau misalnya bahaya bagi manusia, hazard bagi manusia dan sebagainya. Sehingga itu harus dipecahkan oleh pemerintah baik anggaran atau subsidi. Perlunya ada peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk distribusi pendapatan dan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Saja dulu yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk detail penjelasan lain-lain nanti kita akan sama-sama bahas lebih lanjut dalam pertemuan kita di Zoom. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.